Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh semua makhluk yang hidup. Dunia menjadi tempat transit bagi manusia untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menjalani kehidupan di akhirat. Jika ruh sudah keluar dari jasad, maka urusan dunia menjadi terhenti. Tugas selanjutnya adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama menjalani kehidupan di dunia. Lalu benarkah setiap malam Jumat, ruh orang yang meninggal selalu kembali ke rumahnya? Apa yang diinginkan oleh ruh orang yang meninggal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, tentang ruh orang yang telah meninggal kembali ke rumahnya setiap malam Jumat telah dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar bin Satta, pengarang kitab I'ana at-Talibin, Hasyiah Fathul Mu'in. Beliau berkata, sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu datang ke langit dunia setiap malam. Lalu mereka berdiri di tempat di rumah mereka. Lalu mereka memanggil-manggil dengan suara yang sedih sebanyak 1000 kali. Wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anakku, wahai orang-orang yang tinggal di rumah-rumah kami, wahai orang-orang yang memakai baju-baju kami, wahai orang-orang yang membagi harta-harta kami. Apakah ada seorang yang masih mengingat kami, memikirkan kami di pengasingan kami? Kami berada dalam penjara yang lama, serta berada dalam benteng yang kokoh. Kasihanilah kami, Allah akan mengasihi kalian semua. Jangan pelit kepada kami sebelum kalian mengalami seperti kami. Wahai hamba Allah, kesejahteraan yang ada pada kalian berasal dari tangan kami. Kami tidak menginfakkannya di jalan Allah. Pada hisab dan pertanggungjawabannya ada pada kami, tetapi manfaatnya diperoleh oleh orang lain. Ketika arwah-arwah tidak mendapatkan sesuatu pun, mereka kembali dengan perasaan penuh penyesalan dan kehampaan. Syekh Al-Bujairami, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya yang berjudul Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Qatib, beliau mengutip pernyataan tersebut dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah hadis Nabi yang dikutip oleh kitab Al-Jami Al-Kabir, sebuah kamus hadis karya Al-Imam As-Sayuti. Imam Al-Ramli dalam kitabnya Fatwa Al-Ramli mengutip pernyataan Imam Al-Qurtubi tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa arwah orang mukmin akan mengunjungi keluarganya. Imam Al-Ramli berkata, Al-Qurtubi berkata, terkadang dikatakan bahwa arwah-arwah itu mengunjungi kuburnya setiap hari Jumat, dan telah datang sebuah kabar bahwa arwah-arwah itu mendatangi kuburnya dan rumah keluarga mereka pada waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena mereka telah diberi izin oleh Allah untuk melakukannya. Arwah-arwah itu dapat melihat dari sana, baik mereka datang ke kuburnya atau ke rumah keluarganya. Seorang ulama ahli hadis sekaligus ahli tasawuf, Al-Hakkari, meriwayatkan sebuah hadis yang menunjukkan fenomena berkunjungnya arwah ke rumah keluarganya dalam kitabnya Hidayatul Ahya ilal Amwat wa ma yasilu ilaihim. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abu Abdurrahman Muhammad ibnu Al-Husain ibnu Musa Al-Salma. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abu Al-Qasim Abdullah ibnu Muhammad An-Naisaburi dari Ali ibnu Musa Al-Basri, dari Ibnu Jarir, dari Musa ibnu Wirdan, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, berilah hadiah untuk keluargamu yang telah meninggal. Kemudian kami para sahabat bertanya, apa yang dapat kami hadiahkan untuk keluarga kami yang meninggal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan bersedekah dan berdoa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin datang ke langit dunia pada setiap malam Jumat. Maka mereka berdiri di depan rumah-rumah mereka. Kemudian masing-masing mereka memanggil dengan suara yang penuh dengan iba,
Wahai keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, belas kasihanilah kami dengan sesuatu. Niscaya Allah akan menyayangi kalian. Ingatlah pada kami, dan janganlah kalian lupakan. Belas kasihanilah kami dalam keterasingan ini, ketidakberdayaan kami, dan segala sesuatu yang kami berada di dalamnya. Sesungguhnya kami berada di tempat yang jauh dan terpencil, dengan kepiluan yang mendalam, dan ketidakberdayaan yang teramat sangat. Sayangilah kami, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Janganlah kalian kikir kepada kami dengan sekedar berdoa, bersedekah, ataupun bertasbih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh kalian akan merugi, sungguh kalian akan menyesal, wahai hamba-hamba Allah. Dengarkanlah apa yang kami ucapkan, dan janganlah kalian melupakan kami. Kalian juga tahu bahwa fadilah dan keutamaan yang saat ini berada di tangan kalian adalah sebelumnya milik kami. Namun kami tidak membelanjakannya untuk taatan kepada Allah. Kami tidak menerima dan menolak kebenaran hingga ia menjadi bencana dan musibah bagi kami. Manis dan manfaatnya dinikmati oleh orang lain, sedang pertanggungjawaban dan siksanya kami yang menanggung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing dari mereka arwah-arwah memanggil sebanyak 1000 kali. Belas kasihanilah kami dengan 1 dirham atau sepotong roti atau bahkan setengahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, dan kami pun para sahabat tidak kuasa membendung air mata kami, dan kami pun terdiam 1000 bahasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian yang terlena dalam kenikmatan dunia, dan kini mereka telah hancur setelah sebelumnya mereka hanyut dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, lalu mereka pun menangis dan merintih dengan kehancuran dan kebinasaan yang mereka alami, dan mereka pun berkata, celakalah kita seandainya kita menginfakkan apa yang pernah kita miliki di jalan Allah. Kita tidak akan membutuhkan semua ini. Mereka pulang dengan penuh penyesalan. Sahabat cinta Islam Channel, dengan demikian tidaklah tepat jika ada yang mengatakan bahwa kunjungan arwah ke rumah keluarganya hanyalah hayalan semata. Sebaliknya, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Syafi'iyah al-Asy'ariyah seperti Syekh Abu Bakar bin Sattah, Syekh Al-Bujairami, Syekh Ar-Ramli, Al-Qurtubi, dan Al-Hakkari mengutip informasi tersebut tanpa menunjukkan penolakan. Ini menunjukkan bahwa mereka menerima kandungan informasi tersebut. Terlepas dari kualitas hadisnya doif, misalnya kembalinya arwah ke rumah atau ke tempat lain adalah tergolong perkara yang mungkin terjadi jika Allah mengizinkan. Pelajaran yang dapat diambil adalah bukan kembalinya arwah ke rumah mereka dahulu, tetapi anjuran untuk beramal soleh seperti mendoakan dan bersedekah yang pahalanya dikirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan bakti kita yang masih hidup terhadap ayah dan ibu yang sudah meninggal. Karena hal ini sudah menjadi anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salama. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat cinta Islam Channel, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, dan semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.